Selamat siang anak-anak kelas 11. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peradilan nasional di Indonesia. Kalian akan nonton video berikut, lalu kalian akan membuat ringkasan sekreatif kalian untuk memahami sistem peradilan nasional. Silakan simak videonya dengan baik, buat ringkasannya, lalu foto dan kirim ke saya. Video lesson sebelumnya aku ngebahas tentang sistem hukum, mulai dari hukum itu kayak gimana, terus unsur-unsurnya, terus juga aku udah bahas mengenai ciri-cirinya, fungsi dan tujuan, dan jenis-jenis hukum yang banyak itu. Sekarang aku bakalan bahas nih mengenai peradilan, dan di sini bakalan aku bahas tentang yang namanya peradilan nasional. Nah, di sini bakalan aku bahas apa aja sih lembaga peradilan yang ada di Indonesia dan terus tingkat-tingkatannya kayak gimana. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu langsung aja ditonton videonya sampai selesai dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, langsung aja kita mulai ya ke ngebahas tentang tingkatan dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Oke, nah ini ya, kita bakal bahas tentang tingkatan dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, secara umum lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu ada 3. Nah, yang pertama adalah Mahkamah Agung, yang kedua itu adalah Mahkamah Konstitusi, yang ketiga itu adalah Komisi Yudisial, MA, MK, dan KY. Nah, apa aja sih masing-masing tugas dari lembaga peradilan di Indonesia ini? Nah, kayak kita bahas satu-satu dari mulai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau di sini MA ini merupakan Mahkamah Agung ini merupakan lembaga tertinggi negara yang ada dalam sistem ketatanegaraan dan memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dan Mahkamah Agung ini bekerja dengan Mahkamah Konstitusi dan apa yang dilakukan Mahkamah Agung ini sifatnya tuh independen gitu, jadi nggak tergantung dengan atau nggak terpengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya yang ada di pemerintahan. Jadi ini adalah pengadilan tertinggi di tingkat pengadilan, dan Mahkamah Agung ini terdiri dari banyak badan peradilan yang ada di bawahnya, dan antara lain yang diurusi masalah peradilan yang ada di Mahkamah Agung itu ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Nah, kita bahas satu-satu ya, dari mulai yang pengadilan umum. Nah, apa sih pengadilan umum ini? Nah, Sari. Nah, ini ya. Nah, pengadilan umum di sini merupakan atau nama lainnya peradilan sipil. Ini adalah lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, salah satu dari keempat ini, yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan gitu secara umum. Dan peradilan umum ini meliputi 3 pengadilan, yaitu yang pertama PN atau pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini adalah pengadilan yang ada atau bertempat di ibu kota kabupaten atau ibu kota yang ada di kota, dan daerah hukumnya ini meliputi wilayah kabupaten atau kota. Nah, baru setelah itu ada yang namanya pengadilan tinggi. Nah, kalau pengadilan tinggi atau PT ini adalah pengadilan yang adanya itu lokasinya di ibu kota provinsi, dan untuk daerah hukumnya dan pengadilan tinggi ini tuh daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, dan yang terakhir ada pengadilan khusus. Nah, kalau pengadilan khusus ini ada macam-macam dan mengatasi masalah yang lebih terfokus gitu, terspesifik. Misalkan ada pengadilan seputar tindak pidana korupsi atau tipikor, terus juga ada pengadilan yang khusus anak, dan ada juga pengadilan yang khusus hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Jadi pengadilan khusus ini lebih ke membahas atau mengadili hal-hal yang emang khusus gitu, spesifik tentang korupsi, tentang anak, tentang hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu seputar pengadilan umum. Dan peradilan umum ini memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama dari segala perkara
perdata dan atau juga pidana untuk semua golongan penduduk. Nah, sedangkan yang kedua ada pengadilan agama. Nah, kalau pengadilan agama ini tuh adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara yang timbul di antara umat gitu, umat Islam. Nah, contoh yang diurus di masalah pengadilan agama ini antara lain kayak masalah nikah, masalah tentang rujuk, masalah seputar perceraian dan lain-lain. Ini menjadi urusan dari pengadilan agama. Dan pengadilan agama ini ada dua, dilaksanakan oleh dua pengadilan. Ada pengadilan tinggi agama dan ada pengadilan negeri agama. Pengadilan tinggi agama adalah sebuah lembaga peradilan yang ada di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat banding yang kedudukannya ini berlokasi di ibu kota provinsi. Sedangkan kalau misalkan pengadilan negeri agama ini merupakan ini umumnya disebut pengadilan agama yang ada di letaknya itu di ibu kota kabupaten atau di ibu kota. Nah, itu tentang pengadilan agama. Berikutnya ada peradilan militer. Nah, peradilan militer adalah pengadilan yang ada di lingkungan peradilan yang lebih membahas, yang lebih mengadili masalah-masalah seputar kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Dan dalam peradilan militer ini ada tiga pengadilan. Ada pengadilan militer utama, ada pengadilan militer tinggi, dan ada pengadilan militer pertempuran. Nah, yang pertama adalah pengadilan militer utama. Nah, pengadilan militer utama ini merupakan pelaksana peradilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa dari tata usaha angkatan bersenjata gitu. Yang mana ini tuh udah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi dan kemudian minta banding. Nah, baru ini masuk ke pengadilan militer utama. Yang selanjutnya ada pengadilan militer tinggi. Nah, kalau ini merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan yang tugasnya ini memeriksa atau memutus pada tingkat pertama pidana yang terdakwanya itu prajurit dan orang-orang atau prajurit-prajurit yang berpangkatnya itu mayor ke atas. Nah, jadi ini tuh untuk si posisi-posisinya terdakwanya itu mayor ke atas ini diadili di pengadilan militer tinggi. Dan berikutnya ada pengadilan militer pertempuran. Nah, kalau ini bertugasnya itu untuk memeriksa dan memutus di perkara pidana yang terdakwanya itu adalah prajurit-prajurit yang melakukan tindak pidana di medan pertempuran. Makanya dinamain pengadilan militer pertempuran. Nah, dan yang selanjutnya ada peradilan tata usaha negara atau PTUN. Nah, kalau PTUN ini lebih ngebahas tentang lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman gitu. Dan menyelesaikan masalah sengketa tata usaha negara. Dan dalam PTUN ini dilaksanakan oleh dua lembaga pengadilan. Yang pertama ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan yang kedua ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini merupakan lembaga peradilan yang ada di tingkat banding dan dan lokasinya itu ada di ibu kota provinsi. Nah, kalian itu yang di ibu kota provinsi, sedangkan yang kedua ini yang ada di lokasinya itu ibu kota kabupaten atau kota. Nah, kayak gitu. Dan berikutnya ini kan semuanya itu MA yang tadi yang udah aku bahas, Mahkamah Agung. Dan sekarang ini aku bakal bahas tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, apa sih Mahkamah Konstitusi ini? Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dan bekerja ini bersama-sama dengan Mahkamah Agung yang perannya ini independen, menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Nah, jadi di sini MA dan MK ini
kerjanya tuh independen, bebas dari intervensi lembaga-lembaga lain yang ada di pemerintahan. Jadi nggak bisa tuh misalkan ada lembaga atau menteri atau enggak kementerian apa gitu kemudian minta sesuatu perihal keadilan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Itu tuh nggak bisa karena tugas dari MA dan MK ini tuh independen dan bebas dari intervensi lembaga negara lainnya. Nah, di sini MK ini tuh bertugas melaksanakan peradilan gitu untuk menjalankan hukum yang ada di Indonesia. Dan yang selanjutnya ini ada KY atau Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial definisi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ini adalah suatu lembaga yang sifatnya itu mandiri sama juga independen yang tugasnya itu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugasnya itu menjaga dan menegakkan kehormatan dan perilaku hakim gitu. Jadi di sini seorang anggota dari Komisi Yudisial itu harus punya integritas tinggi dan punya juga pengalaman di bidang hukum gitu. Karena di sini tugasnya itu untuk mengusulkan gitu hakim agung. Nah, oke. Mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang seputar peradilan nasional dan ini tuh hal-hal yang sangat dasar banget gitu. Kalian kalau misalkan tertarik, kalian boleh belajar lebih lanjut lagi ke seputar materi tentang peradilan nasional ini. Oke, jadi overall kita udah belajar kalau misalkan ada 3 lembaga peradilan yang ada di Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian kita tahu juga kalau misalkan Mahkamah Agung ini menyelenggarakan berbagai peradilan, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan ada PT-UN. Nah, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami materi yang udah aku jelasin. Terima kasih buat kalian yang udah tonton.